barat bisa banget muncul memang. Dan ya kalau misalkan romer masih ada romer lagi sih yang banyak gitu kan. Elkart kena ban jelas ya karena memang bahaya banget nggak ada depannya nanti dia kan. Esmeralda sibuk di lane. Banyak Ruby nanti. sekali nge-skill kena silent. Ya bahaya banget memang ini ban yang cukup bagus juga sih untuk produk sendiri. Oke, ini cukup menarik. Apakah dengan ngeban ke arah high loss emang Arkihosi tadinya Iya. pengen main Hellcat terus tiba-tiba Todak kemakan baitnya terus ya udah kita ban aja nih Hellcatnya. Biar aman juga, tapi Iya. pick keempat dari Arkehosi adalah Beatrix yang ini dia gue tunggu-tunggu banget Beatrixnya Skylar nih. Bisa nggak seorang Skylar dengan Beatrix yang dia pakai, pawangnya Beatrix bisa dibilang, itu menunjukkan performa terbaiknya di game kita yang kedua ini, Lim? Ya match up-nya belum kelihatan sih sebenarnya. Tapi ya Beatrix sendiri ya sekarang kalau untuk early banget di landing pace-nya dia nggak bisa terlalu yang membabi buta gitu, nggak bisa yang langsung Nggak bisa ugal-ugalan ya di awalnya ya? nggak bisa. Oke. Dia harus farming dulu, paling enggak dia punya satu item mungkin atau setengah lah paling nggak, pecahannya aja itu udah lumayan berdamage gitu kan. Legend Sword 2 biji gitu ya, bisa ya? Ya bisa. Oke, dan kita menuju ke arah pick terakhir dari tim Todak Malaysia yaitu Cloud dan juga Baxia. Lagi dan lagi Baxia diamankan oleh seorang Momo. Tadi aku pikir mungkin Ciku mau ambil Pupa-Pupa lagi ya, tapi punya feeling memang kayak Cloud ini dia nyaman banget sih. Dari zaman masih ada Iwan juga ya, Iya. dia masih pakai Cloud dan bahkan masih dibawa juga untuk di MSC. Tapi ngeliat teman-teman Todak mereka juga sebenarnya di game kedua kali ini mereka tidak terlalu terpressure ya. Tidak terlalu masih pressure. cukup pede juga Masih nih cukup pede. dengan game kita yang kedua dan ini cukup menarik tentunya dari Arkihosi yang dimana kita akan melihat nih dengan draft pick yang dibawakan oleh Arkihosi dan juga Todak. Siapakah yang akan ngamanin game keduanya? Karena kalau ngomongin draft pick nih dua-duanya sama-sama kuat dari semenjak game pertama ya. Ya aku suka banget last pick Karinanya sih. Aku suka banget last pick Karina dari teman-teman RRQ karena memang cloud-nya juga udah muncul gitu kan. Yang kita tahu lah Blazing Duet kena Karina itu ya ampun susah banget kan jadinya. Dan ya kalau misalkan kita melihat kompleks ya kali ini mungkin bisa dibilang walaupun nggak terlalu powerful banget tapi Todaknya cukup kompleks. Dia punya crowd control, dia punya burst damage juga nantinya pastinya dari Cloud dan dia punya frontliner yang cukup kuat dari Baxia ataupun Ruby. Let's see siapa yang akan unggulin dari early-nya duluan. Oke, dan langsung saja kita menuju ke Land of Down di game yang kedua, match kedua hari ini antara RRQOC dan juga Todak Malaysia, di mana tadi di game yang pertama RRQOC berhasil mendominasi dengan 1 poin dari Best of 5 series. Kita menuju ke arah mid lane, di mana Clay di sana masih coba untuk balikan diri terlebih dahulu. Sudah cukup sekarat, tersisa 1 HP bar saja dari seorang Clay yang harus melakukan recall terlebih dahulu. Bermain lebih agresif kali ini dari tim Todak mencoba untuk memberikan pressure di area sungainya sementara Ciku pun juga diberikan pressure yang sama oleh Skylar ini. Mungkin tipikal yang kita tahu memang Beatrix meskipun sudah terkena nerf ya. Tapi tetap aja ingat Skylar ini pengguna Beatrix yang benar-benar harus diwaspadai, harus direspek banget. Dan bahkan sampai Yams turun ke bawah untuk nge-babysit seorang Ciku. Ya, Yams harus membabysit seorang Ciku, melihat di sana Skylar pun masih cukup kuat laningnya, melihat Grok dari seorang Finn sudah mulai mendekat juga untuk mendapatkan side dari River yang kita saksikan di sini. Tapi jangan lupa juga buat teman-teman semua yang lagi pada nonton, kita ada promo dari GrabFood di mana kalian bisa mendapatkan diskon hingga Rp20.000 serta mendapatkan pulsa gratis. Caranya gampang, tinggal scan QR code yang ada di bawah ini tapi lihat ke arah tengah di mana Finn di depan sana sudah cukup sekarat flicker dan harus melarikan diri terlebih dahulu. Iya, tidak mau terlalu overcommit juga kali ini dan bahkan Yams ini keberadaannya yang selalu rotasi terus-menerus juga perlu diwaspadai oleh Arkihosi. Membuat armamen Arkihosi nggak bisa terlalu mungkin free ya seperti game pertama karena ini udah mulai ada yang tahan badan di area depan, mulai ada yang coba untuk ngebuka vision juga. Ciku kali ini oke, masih sama-sama level 3 juga dari kedua god laner. Gak mau terlalu overcommit dari kedua pemain ini dan bahkan mereka coba untuk mungkin nahan terlebih dahulu, ngecicil ngedapetin gold turret di 5 menit pertama. Sementara dari Turtle Life sudah mulai spawn. Ya, kita lihat di sini Turtle yang pertama berhasil diamankan dengan seorang Albert. Baik sekali, Downing dikeluarkan untuk memukul mundur Yams yang masih cukup sustain. Albert di depan sana, Watchers didapatkan dari seorang R7 dan betul saja 2 orang hilang. Sementara itu R7-nya masih ingin coba lebih. Spectral Step dikeluarkan, belum bisa untuk mengeksekusi Moon yang tadi berdiam diri mengeluarkan reward manipulation. Tapi di arah bawah datanglah Ciku, entah dari mana yang tiba-tiba menyambut dengan blazing duetnya ke arah Finn, Cimomo. Iya, membuat Finn harus terpick off begitu saja dan bahkan kali ini reset lagi
dari kedua tim. Ini yang justru ya cukup berbahaya juga ketika Chico yang kita tahu Cloud-nya ini punya satu buah ini kan Battle Mirror of Image. Betul. Ini jadi yang membuat dia bisa mobilitasnya tuh tinggi banget. Jadi informasi harus benar-benar terus update dari Arkihoshi. Kalau misalnya Skylar ngeliat, wah ini Cikunya missing nih, gak ada di bawah. Ini harus mulai hati-hati juga. Dan satu buah sniper tentunya dari buah Skylar, dari sana Skylar membuat Ciku harus mulai respect terhadap damage yang dimiliki oleh seorang Matrix. Dan untuk itemnya, Wow, Skylar dari Ciku maksudnya ya, dari Ciku dan Skylar ya pastinya ini pertarungan yang sangat-sangat mengerikan. Tapi dari Ciku ini dia nggak pakai sepatu loh, dia berani banget dan sebenarnya di mid lane Di mana tadi itu kita lihat tadi Wildcats baik sekali mendapatkan seorang Moon. Ngasih coba untuk lebih, Momonya menjadi target selanjutnya. Tapi tadi benar-benar miskalkulasi damage dari Moonnya ya. Nggak memperkirakan kalau misalnya ada Finn yang melakukan flicker dan juga Wildcats ke arahnya. Tapi kita lihat di sini juga ada Transformer Pass yang bisa kalian dapatkan di in-game Mobile Legends. Jadi login sekarang, lalu ikuti questnya dan akan dapatkan Transformer Pass. Karena kalian di sana bisa mendapatkan banyak sekali skin-skin terbaru, juga Battle Record dan juga Battle Emote. Tapi kita merujuk ke arah gamenya di mana Finn tertarik oleh Ammo Vended. Finn dalam bahaya, lewat manipulasi di pop up, belum mendapatkan siapapun di sana. Target selanjutnya adalah R7. R7 harus lari ke belakang, tapi Falling Star pun dari Formace. 3 orang terkena, malah Momonya yang harus hilang di tangan seorang Clay. Baik sekali killing spree didapatkan oleh Albert. Dan Turtle yang kedua sepertinya tidak akan dikontes oleh Todak Malaysia Cimomo. lihat Skylar yang sabar banget tadi nunggu di area bushnya. Dia benar-benar nungguin formasinya sampai offside banget. Dia langsung keluar dari bus dan bakal coba dibalikin keadaannya kali ini. Tapi Moon bakal coba dikejar, lari dengan sprint. Takut ada seorang Albert, tapi bahkan Momo pun mencoba untuk membackup dengan sangat amat baik. Sehingga membuat Moon masih bisa survive. Lari ke belakang terlebih dahulu, melihat di sana darahnya atau HP-nya sudah cukup terkuras. R7 di arah atas, coba untuk mengamankan gold trap-nya. Crystal trap dikeluarkan, R7 beradu mekanik dengan Formace. Yang mungkin kalau bisa dibilang Esmeralda adalah natural counternya di Rod, tapi kita benar-benar menunggu nih momen apa dari seorang R7 dengan di Rodnya ke arah seorang Esmeralda Formace. Tapi sementara itu dari emblemnya, Lip. Tapi tunggu dulu di arah bawah, malah Cikunya yang hilang, entah kenapa. Kita lihat tadi benar-benar backup dari Vin yang mendapatkan Ciku harus hilang lagi, lagi dan lagi, di zoning out begitu saja. Yubs dalam bahaya, nggak bisa lari kemana-mana. Tahu yang sebelum bisa dikeluarkan dari seorang Albert. Albert dikejar, mau nggak mau lebih karena dia harus berhati-hati. Terlihat 3 orang player di area bawah. Dia harus memikirkan apabila ingin coba masuk ke arah Albert, harus memikirkan cara keluarnya yang terbaik. Gimana caranya cuma. Iya, ini numbangin 2 pemain tentunya di area bawah cukup untuk organisasi dan bahkan Formace pun tumbang di area atas karena kita tahu seberapa kuatnya Daret untuk di early-nya ini membuat Lim juga nggak sanggup untuk memberikan analis karena fight terus ya Lim ya? Iya benar karena memang fightnya ini dari awal sudah ada gitu kan, apalagi dengan hero-hero inisiator yang banyak banget dari kedua pihak. Bahkan Ciku Iya, di fight terus-terusan dan bahkan Cikunya tumbang itu saja. Ion Bandit dari seorang Yams kali ini, tapi lihat Mystic dari seorang Finn dari seorang Clay membuat tentunya 2 pemain dari Todak tidak mampu untuk melakukan lanjutan lagi. Dan bahkan kali ini meskipun ada satu Bowling Starmon, Formace bakal coba dipukul mundur dan bahkan Yam pun tidak sanggup untuk menahan damage yang keluar dari Arkihoshi. Dan bahkan mereka sudah sampai masuk ke area jungle dari pemain-pemain Todak. Dan buat teman-teman juga yang pengen lihat live secara langsung dari MSC, kalian bisa ikutin juga MSC Live Carnival. Dan jangan lupa ya tentunya langsung aja di follow di TikTok kita di MSC 2022. Sementara itu kita lihat karena Rivernya R7 flicker untuk melarikan diri ke area belakang karena dikejar oleh Momo yang coba untuk melakukan inisiasi ke arahnya. Di area mid lane-nya, turret pertama berhasil dihancurkan. Skylar baik sekali menggunakan Weskernya untuk mendapatkan turret di bagian mid lane. Sementara itu Dying Light dikeluarkan untuk meng-clear minion terlebih dahulu. Melihat di sana sudah ada 3 orang player yang bahkan menuju ke arah bottom lane. Target menjadi outer turret di arah bottom lane ini adalah target selanjutnya dari tim Arkihoshi karena mereka cukup unggul, 5.000 bahkan 6.000 net worth diunggulinya di menit ke-7 ini. Sedangkan dari tim Todak masih cukup kesulitan untuk mempertahankan setiap lini wave-nya. Iya, tapi kali ini Ciku mencoba untuk menahan di area atas dan bahkan sudah ada Falling Starmon keluar dari seorang Formace. R7 bakal coba dikejar begitu saja. Menelan damage yang terlalu banyak dan bahkan 4 pemain formasi 4-1 dibawakan Todak dan bahkan menumbangkan R7 di area atas. Tapi itu akan menjadi pertukaran yang mahal karena lihat RRQ Hoshi mereka dapetin 1 turret lagi di area bawah, Lim. Iya
satu inhibitor turret yang menjadi bayaran pastinya. Tapi aku suka banget sih dari komitnya tim Todak ini ya. Mereka tahu ada informasi yang diberikan bahwa R7 tidak memiliki spell, flickernya masih delay. Dan oke, mereka komit bahkan 4 pemain untuk dapetin killnya. Jadi untuk ya masalah disiplin nih, mereka disiplin banget. Walaupun memang dari RRQ juga dia pinter untuk mengambil kesempatan gitu kan. Ini momennya nih, R7 bakal diincar. Oke, kita mirroring, kita dapetin inner turret. Dan ya ini hasilnya inner turret yang di bagian bottom lane udah berhasil diamankan sebagai trading kill R7 tadi. Iya, ini pelan-pelan tapi pasti ya sebenarnya ya Radit ya. Dan cukup kesulitan juga di menit ke-8 ini, di mana Todak hanya mengumpulkan 3 poin kill saja berbanding terbalik dengan RRQ 9 poin pin. Kita lihat dulu ke arah midnya, di mana Vin di sana menjadi target dari tim Todak Malaysia. Tapi Downing Light keluarkan Ciku, baik sekali combo yang dikeluarkan dari Downing Light dan juga Renas Apati dari seorang Skylar mendapatkan Ciku yang memiliki tersisa sedikit saja HP di area mid lane-nya. Tapi kita melihat di Lord yang ke pertama ini sudah mulai spawn di line of down. Akankah Formace mengganggu di sana? Coba untuk ke arah depan terlebih dahulu. Harus berhati-hati karena Momonya yang dalam bahaya. Sedikit saja SP masih bisa melarikan diri dengan terus poisons-nya. Stick Field dikeluarkan untuk memukul mundur semua player dari Yams pun nggak bisa maju ke arah depan. Tapi kita lihat Lord yang pertama berhasil diamankan oleh Arkeosi dengan sangat cepat. Mereka mendapatkan Lordnya cukup gratis dan karena tidak ada perlawanan dari Todak Malaysia menuju ke arah Lord. Iya, dan bahkan formasi yang tadi udah ngumpet aja tuh nungguin di bush, ketahuan juga sama posisi dari seorang Finn. Dan ini membuat Todak tentunya tidak mampu untuk mengkontes Lord yang sedang menuju ke area bawah. RRQ Hoshi mereka bermain dengan sangat objektif, dan bahkan kayak aku mau minta analisnya 5 ini susah banget karena terus-terusan tim fight ya. Tim fight-nya terus-terusan terjadi, jadi emang nggak sempat buat menganalisa nih. Tapi kita lihat dulu di mana Lord sudah mulai muncul di arah bawah, di arah atasnya R7 beradu dengan Formace di sana nggak bisa sepertinya untuk mempertahankan inner turret di bagian top lane. Kita lihat ke arah bawah, Finn-nya dari depan, coba untuk mengkaiting-kaiting terlebih dahulu, menunggu momen yang pas untuk melakukan wall charge. Akankah Finn di sana mampu mendapatkan momennya? Tapi Downing Light menuju ke arah seorang Cikunya harus recall terlebih dahulu ke arah belakang. Lord sudah mulai mendekati ke arah inhibitor turret di bagian bawah, tapi malah namun blended, belum mendapatkan siapapun di sana. Nice spot, Abyssal Strike dari seorang R7. Formace-nya coba untuk maju ke arah depan, untuk memukul mundur dua orang player bahkan yang di arah bawah. Tapi kita lihat di arah bawahnya tidak ada lagi player yang bisa untuk bertahankan inhibitor turret, tapi masih ada spell dari turretnya yang membuat minion harus hilang semuanya, Cimomo. Iya, itu kalau menurut aku ya Lim, kayaknya Yamsnya agak kecepatan gak sih nariknya, soalnya posisi teman-temannya tuh masih jauh juga gak sih? Itu kalau menurut aku miss mekanik sih. Karena dia mau flicker itu. Dia mau tarikan sama flicker. Oh, tapi Tapi enggak. mungkin miss mekanik ya, karena flicker gak kepencet. Beda cerita kalau misalkan tadi dia pakai flickernya juga. Satu target siapapun target yang diambil ke dalam area base, itu bisa banget untuk diambil duluan dan kejadiannya mungkin beda lagi. Iya. Tapi paling enggak dia masih bisa untuk mempertahankan base turretnya. Belum ada base turret yang berhasil ditumbangkan. Ini satu poin yang lumayan lah dengan keunggulan gold yang jauh banget dari 8.000 dan dia bisa tahan base-nya, itu lumayan kok. Lumayan lah ya, dari Todak sendiri setidaknya nggak gundul satu inhibitor turretnya. Dan buat teman-teman juga yang lagi nonton MSC nih, ingat di dalam in-game juga lagi ada event. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan, kalian bisa ikutin event MSC-nya karena ada skin Parsha yang selama ini kalau kalian lihat di iklan tuh keren banget. Keren Kalian banget. bisa langsung punya Tara. Gue sih udah langsung beli sih waktu ada MSC Pass. Tapi sementara itu, purple buff-nya di kontes belum bisa diamankan dari seorang Albert, masih didapatkan oleh Momo di depan sana. Kita akan segera menyaksikan 30 detik lagi menuju Lord yang kedua. Meskipun kita sudah tahu di mana Lord yang kedua ini sudah enhance karena pada saat waktu Lord muncul ini sudah menit di atas menit 12. Betul, dan buat teman-teman juga nih yang suka banget sama Transformer, wah sekarang MLBB udah collab sama Transformer juga. Jadi kalian kalau 10 kali spin pertama itu udah pasti dapat satu ya skin Iya, Pak. Transformer. Grimlock, Roger Grimlock, betul. Iya. Tapi lihat di depan sana, Yums sama Downing Light yang sangat baik mendapatkan Yums. Moon menjadi target selanjutnya karena terkena spreadan dari Downing Light oleh seorang Clay. Moonnya melarikan diri dulu ke arah belakang. Ciku mencoba untuk Blazing Duet. Skylar menjadi target utamanya, masih coba untuk bertahan. Lihat di depan sana, Momonya mencoba mencari celah, mencari vision ke arah depan karena melihat Lordnya kedua sudah mulai muncul dan sepertinya ini akan cukup sulit untuk Todak bertahan karena mereka belum siap set up ke arah Lord Cimomo. Dan plus minus sih sebenarnya ketika Chico tadi Blazing Duet ya, dia cara nggak langsung sebenarnya membuat pemain-pemain Archivos ini agak low. Tapi dia juga ngebuang satu resource skill yang cukup mahal menurut aku. Iya, dia pakai sprintnya tadi ketika dia masuk dengan Blazing Duet.
Dan dia itu berhasil nge-trigger flicker dari Skylar. Skylar ya. Dia berhasil nge-trigger flicker dari Skylar. Ya memang kalau kita lihat juga tidak adanya Wind of Nether. Ini yang bikin tadi berani banget. Benar, tapi kita hati-hati, Albert jangan sampai terculik kali ini. Momo dan juga Yams mencoba untuk menahan pergerakan Albert kali ini yang mencoba untuk menyolong ke area Orange Babetan, tapi ditas-tas sama seorang Albert. Tembakan dengan Lord yang mencoba untuk masuk kali ini di area midnya. Finn menjadi garda depan untuk Arki Hoshi dan bahkan sudah ada Downing Light yang sudah dilontarkan oleh seorang Clay hanya untuk mencicil aja, mempoking ke arah seorang Momo. Tapi kali lihat R7 masih di dalam strike-nya sakit banget ke arah seorang Yams dan juga ke arah seorang Momo, sehingga membuat Momo harus mundur ke area base-nya. Dan ini dia, Lord sudah mulai mendekati ke arah base, di mana top dan juga bottom menjadi agresi dari minion yang kita lihat. Tapi sementara itu, Finn di depan sana mencoba untuk mencari momen, akankah Finn, Flicker, dan juga Wild Charge. Kita masih menunggu Downing Light. Kita kena 2 orang, Moon dan Yums di sana masih bisa sustain untuk melakukan regenerasi HP terlebih dahulu. Tapi dari atasnya, inhibitor turret lagi dan lagi diambil oleh tim Arkeosi. Sementara itu, Lord masih di pop up untuk memukul mundur player-player dari Arkeosi. Sepertinya belum ada agresi lebih lanjut. Momo di sana sakit banget. 2 hit dari Rainer seorang Skylar yang on point. Menunjukkan seorang Momo disambut dengan Downing Light. Watch as dikeluarkan. Harus hilang 2 orang dari tim Todak Malaysia. Akankah ini menjadi akhir karena wave minion sudah mulai masuk. Formace di sana untuk meng-clear minion terlebih dahulu. Belum bisa kah karena dari atas dan bawah. Formace harus mulai bisa meng-clear minion juga untuk bertahan karena 5 orang player masih sustain. Double kill didapatkan oleh seorang Skylar dan wipe out untuk arah Haikyuu Hoshi. What a play! 2-0 untuk Arki Hoshi. Wipe out ke arah tim Todak, dan lihat gak sih seberapa objeknya Finn. Dia gak peduli teman-teman yang lagi war, dia gebuk-gebuk aja tuh bes. Ini dia udah. Dicicil. Ayo, kedewasaannya guys, ayo guys. Gitu. Guys, jangan lupa bes guys. Please guys, please. Tapi tadi wah masih tershock atau terkaget-kaget sama Skylar ya? sih. Gila sih. Bener-bener damage yang on point dikeluarkan dari Rainers-nya. Emang Skylar ini tipikal Beatrix yang pakai Rainer senjata ya, nggak lebih prefer ke arah Wesker kali ya? Iya, dia karena sekarang Wesker juga masih OP banget Oh kan. banget ya, betul. Gila Tapi itu dia- sekali one hit udah bocor pak darahnya. Bocor pak darahnya, dan betul aja akhirnya tadi terbukti di mana nggak bisa melepaskan Beatrix ke pawangnya ya. Gak boleh nih kayaknya. Nggak boleh kayak dilepas. Jadi bingung lagi nih. Tadi yang pertama ngelihat Finn pakai Franco kesulitan. Jadi di respect ban oleh tim Todak Malaysia. Terus juga ngeliat Lancelot kesulitan di respect ban oleh Malaysia. Di game yang kedua ini dibuktikan nggak ada Lancelot, nggak ada Franco pun masih kesulitan nih. Apakah mau di ban juga Beatrix-nya dari Skylar yang tadi kita lihat benar-benar memberikan agresi yang cukup baik ke arah tim Todak Malaysia. Wow, tapi luar biasa banget sih Arki Hoshi. Ternyata masih menjaga disiplinnya mereka ya Lim ya di game kedua. Iya, dia nggak kebawa sama tempo di game pertama pastinya kan. Dia cukup sabar tadi dengan early game yang memang balik lagi sempat digempur ya. Tapi kalau yang aku notice ya dari 2 game ini, memang Ciku ini tipe orang gold lane Aha. yang dia nggak suka stay di lane sih. Gak suka steady lane ya. Karena memang rotasinya bahkan itu di follow sama dia. Ketika ke mid lane mungkin bahkan ke jungle lawan itu dia follow. Dia nggak takut untuk buang spell, dia nggak takut untuk ngeflank gitu kan. Iya. Walaupun dia kan ya kita tahu dia marksman Dia gitu kan. marksman. Dia tipikal Marksman. pemain yang berani lah. Betul berani banget, dan bahkan tadi dia di awal nggak pakai sepatu. Dia nggak pakai sepatu tapi di rotate. Berarti dia pakai sprintnya itu dari dekat Lord Pit, udah dipakai sprintnya sama dia. Buat rotasi ke arah mid lane. Dan bahkan dia dapetin Finn juga kan. Ya, dia dapetin 1 kill. Sebenarnya cukup menarik ya dari Ciku ini. Cuman ini apa? Ketika dia melakukan kayak gitu ya, rotasi ke arah mid lane, Iya. dia lupa landingnya tuh tertinggal. Lainnya ditinggal. Dan ini match up gold lane-nya Skylar. Ya Berat sih. gimana? Objektif Apa ya? hilang, rotasi juga langsung dijalankan sama Skylar, dan benar saja. Udah nyaman sih si Skylar ini pakai Beatrix sama kayak kita tentunya. Nyaman banget. Nyaman banget duduk di official gaming chair kita, tentunya partner juga di MSC nih. Tentunya Secret Lab ini gaming chair yang orang-orang pasti pada pengen punya. Ya. Pengen banget ya, aduh ini udah terlalu nyaman. Ya terus udah gitu bisa disesuaikan juga sandaran tangannya mau naik turun, kiri kanan, geser. Mantap, ini juga udah magnet. Enak banget ada cooling touch ini. Iya, cooling touch. Jadi ngerasa kita adem terus duduk di sini tuh. Adem.